bukan siapa yang punya gagasan yang akan terpilih menjadi legislator misalnya, tetapi siapa yang punya modal. Ngopi di Parmusi, persembahan Parmusi Jawa Barat. Sahabat Madania, terima kasih masih berada di program Ngopi di Parmusi. Di season ini kita akan bahas yang lebih menarik lagi tentang gunjang-ganjing di dunia politik di level nasional. Prof, yang saya ingin tanyakan ini kan masih cukup ramai tentang masalah regulasi seperti HIP, kemudian Omni. Nah itu kira-kira bagaimana dari kacamata politik menurut Prof itu? Jadi sebetulnya ini merupakan pertempuran lama. Jadi kalau mau pakai polarisasi yang ekstrim itu sekarang itu sudah terbelah. Ada yang berideologi Islam, ada yang berideologi Islam. Nasionalis itu sebetulnya sedikit. Tapi ini pandangan saya. Nah kalau misalnya dibuka polarisasi itu sebetulnya ceritanya panjang. Kalau menurut saya ceritanya sejak zaman reformasi. Jadi reformasi itu sebetulnya berangkat dari, ini menurut saya berangkat dari kecemburuan di luar kalangan Muslim terhadap partisipasi Muslim dalam proses politik nasional. Kan seperti kita ketahui Soeharto itu ketika awal pemerintahannya jauh dengan Islam kan, Tetapi di akhir mulai tahun 90-an Soeharto itu dekat dengan Islam. Tahun 92 itu kan sampai berkembang isu hijau royo-royo di mana Golkar itu sudah boleh dihijaukan, santri-santri masuk Golkar. Jadi Soeharto semakin dekat dengan Islam. Nah, kedekatan Soeharto dengan Islam inilah yang memicu kecemburuan orang-orang di luar Muslim. Menurut saya ini kecemburuan itu memuncak menjelang reformasi. Karena dia cemburu mau melawan Islam, mikir dua kali, karena komunitas mayoritas kan, melawan komunitas mayoritas itu kalaupun dia tidak kalahkan berisiko besar kepada masyarakat. Makanya satu-satunya cara adalah ditumbangkan Soehartonya. Maka berpisahlah kekuasaan dengan umat Islam. Ini merupakan fenomena yang sangat fantastik karena kebersamaan melawan Soeharto itu masih solid. Coba lihat di Jakarta, di berbagai daerah di Indonesia, semua komponen kekuatan politik solid menggulingkan Soeharto. Begitu Soeharto terguling, hanya dalam hitungan beberapa menit terjadi perpecahan. Perpecahannya perpecahan kepentingan. Kepentingan itulah sudah syarat ideologi. Nah, itu berjalan terus. Polarisasi Islam dan di luar Islam itu berjalan terus sampai sekarang. Jadi kalau misalnya rancangan undang-undang HIP itu sudah membuat polarisasi antara komunitas Islam dan non-Muslim, bukan hanya soal sejarah, tapi soal faktual kekuatan politik yang sedang bertempur sekarang itu adalah itu. Jadi polarisasi ini semakin kuat sekarang ini, semakin kenceng polarisasinya itu. Jadi seolah-olah kalau mau belak-belakan, jadi kontroversi di seputar rancangan undang-undang itu sebetulnya sudah membelah kekuatan ideologi Islam ideologis dengan kekuatan sekuler sebetulnya. Hanya orang memang kalau Islam ideologi itu kan relatif lebih terang-terangan, misalnya apakah dengan simbol bendera macam-macam. Tetapi yang sekuler ini kan tidak terang-terangan. Tidak terang-terangan itu karena memang dia juga masih menghitung simpati masyarakat. Jadi sejelek-jeleknya masyarakat Muslim itu masih punya komitmen kepada Islam. Nah, komitmen inilah yang ditakuti oleh para pragmatis politik, meskipun dia seorang Muslim. Oleh karena itu sekarang banyak para politisi Muslim yang kelihatan keberpihakan komitmen pada keislamannya itu abu-abu, tidak begitu nampak karena memang dia takut kehilangan pengaruh juga di mata pemilih, apalagi sistem demokrasi sekarang ini. Sistem demokrasi sekarang ini kan
sudah awut-awutan kan sekarang ini demokrasi yang sudah mengandalkan money politik, apakah sudah mengandalkan pencitraan dan macam-macam. Jadi sudah tidak, jadi produk demokrasi ini sudah tidak memberikan produk yang sangat kualitatif lah. Semakin menurun kualitasnya gitu. Iya, semakin menurun karena memang instrumen-instrumen pendukungnya itu yang sudah semakin pragmatis. Uang, pencitraan itu kan semuanya sangat bergantung kepada siapa yang memiliki kekuatan modal. Nah tadi Prof disampaikan tentang polarisasi yang sangat kuat gitu dalam pertarungan politik nasional itu, termasuk di dalam regulasi yang tadi. Nah tadi kan sejarahnya kalau tidak salah diungkapkan bahwa kekhawatiran terhadap Islam itu salah satunya dengan menggulingkan kekuatan Soeharto itu. Kemudian terus berkembang berikutnya pertarungan sampai pada titik saat ini. Nah itu sebagai salah satu bukti kegagalan Partai Islam dalam dalam membentengi atau dalam membangun kekuatannya itu gimana, Bro? Kegagalannya dia tidak bisa, misalnya banyak kan sekarang para politisi yang beragama Islam juga sebetulnya, yang mendukung rancangan undang-undang itu banyak juga agamanya Islam, tetapi misalnya komitmennya itu sudah mulai abu-abu karena memang tergiur oleh kepentingan itu. Ada kepentingan. Iya, ada kepentingan itu. Maka semakin berkurang kan kekuatan politiknya itu, kekuatan semakin ditinggalkan. Tetapi memang seperti tadi saya katakan, sejelek-jeleknya orang yang sudah punya komitmen pada Islam atau komitmen pada sesuatu agama, dia itu agak susah untuk meninggalkan, untuk bercerai dengan kekuatan itu. Makanya misalnya sekarang ada yang menarik menurut saya, gara-gara RUU HIP itu ada hikmahnya, di mana Muhammadiyah dengan RUU Muhammadiyah itu menjadi satu visi. Kalau visinya sama itu kan menjadi perhitungan orang kan sekarang. Dua-duanya menolak, dua-duanya tidak setuju untuk dilanjutkan, menjadi sebuah kekuatan. Coba kalau Muhammad dengan NU itu tetap bercerai, itu mengenakan bagi orang-orang kekuatan-kekuatan politik di luar Islam. Ini jadi ada hikmahnya lah. Tinggal bagaimana mempertahankannya. Jadi harus ada strategi lain ya selain dengan kekuatan politik itu. Ya mungkin salah satu strateginya bagaimana kita bisa mempertahankan kedekatan atau kerjasama atau sinergi yang sudah sangat bagus ini, jangan sampai hilang lagi. Ya, Prof tadi disinggung tentang Islam ideologis dengan Islam politik ya. Saya ingin tahu tentang Islam ideologis karena kalau saya lihat di pertarungan di level nasional itu pertarungannya bukan lagi Islam politis dengan Islam dengan non Islam politis gitu dalam konteks partai. Tetapi justru Islam ideologis yang bertarung itu dengan pengibaran ormas-ormas keislaman. Apa bisa disebut begitu, Dok? Ya memang cara pandang tentang nilai-nilai Islam dalam politik itu banyak ya. Misalnya ada yang bersikukuh bahwa Islam itu harus menyatu dengan negara, sehingga pada awal-awal kemerdekaan kita ini kan diributkan dengan munculnya kelompok ideologis Islam yang bersikukuh ingin mendirikan negara Islam. Itu yang pertama. Ada yang kedua tidak penting label, tidak penting formalisasi nama, tetapi yang penting nilai-nilai Islamnya itu terimplementasikan dalam setiap konstitusi, terimplementasikan dalam setiap perilaku. Nah ini pertempuran dua mazhab pemikiran ini sampai sekarang ini masih kencang juga. Nah Islam ideologis itulah Islam, kekuatan ideologisnya itu Islam yang menghendaki terjadinya formalisasi Islam dalam sebuah nama tataran kenegaraan. Nah ini memang bukan tidak bisa, agak susah kita menyalahkan salah satunya. Masing-masing punya argumentasi. Yang penting bagaimana sekarang ini dua kelompok pemikiran ini bisa bersatu, sebetulnya itu bisa bersinergi membangun bangsa yang besar ini. Nah tentang nasib partai Islam dan politik Islam ke depan kira-kira gimana prediksi Prof ini? Untuk kasus Indonesia saya menjadi agak pesimis ya kalau misalnya situasi kontroversinya masih kencang seperti sekarang ini. Malah boleh jadi kalau
regulasi electoral threshold-nya itu terus dinaikkan, bisa jadi partai-partai politik yang berbasis Islam itu nggak kebagian kesempatan untuk mencalonkan diri karena memang regulasinya begitu. Bisa-bisa begitu. Tetapi memang apabila proses konsolidasinya itu dijalankan dengan sangat maksimal, masih bisa saja. Tetapi kalau bisa memang jangan terlalu banyak partainya. Kalau sekarang itu kan banyak partainya itu. Ada PKB, ada PAN, ada P3. Coba kalau kita satukan misalnya satu partai saja. Jadi bagusnya Soeharto untuk memfusikan partai-partai politik Islam menjadi satu itu ada bagusnya. Memang kalau menurut saya jeleknya itu penyatuan partai-partai politik itu dilakukan dengan melalui tangan besi. Zaman Soeharto itu. Coba kalau misalnya dilakukan secara kultural, bagaimana? Kalau sekarang kan kultural, bagaimana diajukan ketentuan electoral threshold. Lama-lama kan ada yang terseleksi, ada yang tidak terseleksi. Nah jadi menurut saya dari banyak partai menjadi satu partai tahun 73 itu ada bagusnya. Jeleknya memang dilakukan dengan melalui tangan besi sehingga memicu konflik internal, sehingga sampai sekarang konflik internal di tubuh P3 itu hampir tidak selesai, terus berkembang, yang diperankan oleh faksi-faksi yang ada pada partai itu. Nah, faksi-faksi itu sering terjadi konflik, itu faktor penyebabnya apa dan kira-kira harus seperti apa supaya tidak terjadi semacam itu terus-menerus itu? Idealnya karena memang cita-cita politiknya berbeda, interpretasi politiknya berbeda. Idealnya, pragmatisnya rebutan kekuasaan. Siapa yang dapat kursi, siapa yang tidak dapat kursi. Itu kan sangat menarik dan sangat dominan dalam kegiatan politik kita, itu sangat mengemuka lah itu. Tapi kalau misalnya idealnya secara normatif mereka itu masih susah mempertemukan gagasan politik yang berakar pada nilai-nilai agama mereka masing-masing. Itu ada problem yang mendasar ya? Ya, misalnya faksi modernis dengan faksi tradisionalis saja itu sudah susah dipertemukan. Faksi modernis itu punya interpretasi tersendiri tentang bagaimana mengimplementasikan nilai Islam. Faksi tradisionalis juga punya strategi tersendiri, punya penafsiran tersendiri bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Islam. Nah itu perbedaan itu yang tidak mudah untuk disatukan. Tapi ada faktor lain nggak yang bisa membuat keduanya itu satu warna, satu tujuan, satu kemauan gitu? Kalau dari sisi tadi kan berbeda, yang sangat tidak mungkin untuk disatukan. Ada faktor lain nggak yang bisa membuat mereka itu punya kekuatan yang menyatu itu, bro? Ya, faktor yang semakin tidak memungkinkan menyatunya itu sekarang ini, di mana politik demokratis itu menjadi sangat pragmatis. Siapa yang punya gagasan yang akan terpilih menjadi legislator misalnya, tetapi siapa yang punya modal. Jadi para pemilik modal lah sekarang yang mengendalikan proses kekuasaan. Inilah yang membuat pragmatisme semakin kencang di dalam aktivitas politik kita itu. Itulah yang semakin menghambat terjadinya sinergi antara dua kelompok pemikiran itu. Ya. Sebab ada kekhawatiran Rob munculnya Islam yes, partai Islam no itu semakin kuat gitu belakangannya, yang nanti dengan sendirinya akan merugikan partai Islam itu. Ya, Islam yes, partai Islam no itu kan dalam sejarahnya itu dipicu oleh terjadinya kefrustrasian Islam politik yang hampir selalu mengalami kegagalan. Maka sudahlah, tinggalkan aja politik. Tinggal saya politik praktis, maka Islam yes, partai Islam no. Itu sebenarnya gagasannya dari situ. Tetapi kalau misalnya secara ideal di rekayasa itu dapat saja. Kan punya sejarah juga, sejarah kebesaran Masyumi tahun 55 itu kan pernah terbukti dia bisa mengendalikan proses politik yang sangat signifikan. Ya diperhitungkan oleh massa, diperhitungkan juga oleh elit-elit politik yang lainnya. Jadi memang politik itu sebagai panglima gitu kan ya. Jadi partai Islam itu tetap menjadi penting gitu ya, Prof ya.
Ya partai Islam itu sebagai alat perjuangan ya, bukan sebagai tujuan, tetap penting. Karena memang faktanya sekarang punya gagasan apapun kalau tidak disampaikan melalui kekuatan politik itu nggak bisa. Nggak bisa. Justru dengan kekuatan politik itulah kontroversi RUU HIP juga karena memang mereka ada di partai politik dan mereka menduduki kursi-kursi legislatif sehingga bisa mengendalikan itu kan. Kalau misalnya dia tidak ada di situ tidak mungkin. Apa sekarang kita misalnya menginginkan bagaimana misalnya ongkos naik haji itu turun misalnya. Kalau kita tidak mengendalikan proses kekuasaan di partai politik tidak bisa juga. Oleh karena itu apapun resikonya di alam demokrasi sekarang ini memang partai politik menjadi salah satu alat untuk menyampaikan aspirasi kekuasaan. Ya memang faktanya seperti itu ya Prof ya. Jadi partai politik kita seringkali mengalami tanda petik kegagalan dalam hal tertentu. Itu faktor penyebabnya mungkin banyak hal termasuk kualitas dari politisi itu sendiri, kemudian basicnya mungkin ya Prof itu ya. Ya memang proses kalau berbicara tentang kualitas para politisi memang partai-partai politik kita itu hampir tidak punya momen untuk melakukan proses pengkaderan yang kualitatif. Jadi kader-kader partai politik sekarang itu kan siapa yang mau masuk. Jadi hampir tidak ada proses pengkaderan itu, padahal proses pengkaderan itu menjadi kunci dalam partai politik. Bukan hanya proses pengkaderan sebetulnya, tetapi proses pendidikan politik juga menjadi kunci penting. Menurut undang-undang ataupun menurut teori, proses pendidikan politik itu penting bagi para kader politik. Tapi kalau proses pendidikan politiknya tidak dilakukan, mana bisa kita bisa menyeleksi kader-kader politik yang berkualitas. Sekarang misalnya partai-partai politik menghadapi pemilihan bupati misalnya, itu kan dari mana saja kan, asal dia punya komitmen pada partai, maka dia bisa diusung oleh salah satu partai. Jadi kan idealnya itu adalah inilah kader partai saya yang akan diusung menjadi calon bupati, yang akan diusung menjadi calon gubernur dan lain-lain. Nah sekarang itu tidak. Kadang-kadang partai A mengusung orang yang asalnya partai B. Jadi siapa saja yang punya kedekatan dengan pimpinan partai itulah yang kemudian diusung. Jadi karena memang proses kualitatif untuk melakukan proses pengkaderan masih sangat kurang. Hampir semua partai di kita ini. Sahabat Madania, demikian perbincangan yang cukup hangat, cukup luar biasa dengan Profesor Dr. Haji Asep Saiful Muhtadi MA. Ada beberapa catatan kecil. Yang pertama bahwa Islam politik dan politik Islam itu mesti sangat penting untuk ada sinergitasnya sehingga kekuatan Islam politik dengan politik Islam itu bisa menjadi sebuah kekuatan. Yang kedua, nasib Islam politik dan politik Islam itu akan sangat ditentukan pada dua hal. Yang pertama dari para pelaku politik itu sendiri, kemudian yang kedua dari orang-orang yang punya konsep keislaman yang terkait dengan politik Islam itu sendiri. Nah barangkali banyak hal yang bisa diungkap dari apa yang dijelaskan tadi. Mungkin Prof untuk closing statementnya dari Prof. Ya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini kan sudah terikat pada regulasi demokrasi. Jadi mau tidak mau kita itu harus mengikuti regulasi demokrasi. Regulasi demokrasi itu tetap saja mengandalkan pada basis kuantitas. Oleh karena itu para pemikir politik Islam hitung juga misalnya basis kuantitasnya bisa memungkinkan atau tidak. Kalau tidak memungkinkan jangan dipaksakan. Tapi kalau misalnya dia mau maju misalnya, maka perhitungkan dimensi kuantitatifnya. Karena memang itu resiko demokrasi. Nah, jangan sampai demokrasi ini juga dicederai oleh kepentingan-kepentingan yang tidak menguntungkan masa depan demokrasi kita. Terima kasih. Terima kasih Prof atas waktunya, pemikiran dan sebagainya. Sahabat Madania, demikian yang disampaikan oleh Profesor satu kita ini. Mudah-mudahan akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Ngopi di Parmusi, persembahan
Parmusi Jawa Barat.